Jadi tidak ada kita terus, tidak ada hal-hal BK begini, tidak ada. Apa kepentingan saya? Kepentingan saya menjaga martabat lembaga ini, itu menjaga kredibilitasnya, menjaga citranya, menjaga kehormatan DPR ini. Tidak boleh satu orang pun di sini suka-suka hati, harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti itu. BK jangan dipertentangkan dengan partai. Ingat, jangan dipertentangkan dengan partai. Kami di sini bebas dari partai dalam masalah ini. Jadi Pak, jadi kalau pembangkangan terhadap rekomendasi BK sanksinya apa? Ada? Ya, saya pikir dalam hal ini memang putusan tidak boleh diperdebatkan. Pintu sudah kita berikan, ya sudah 3 kali kita sampaikan kepada teradu. Dalam hal ini Saudara Hamdani yang kebetulan dia sebagaimana amanat undang-undang adalah ketua DPRD, sudah diberikan kesempatan, tapi dia memberikan surat penolakan, tidak bersedia menghadiri sidang. Karena itulah pintu mekanisme yang ada diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 dan juga PP 12 tahun 2018 dan Tatip dan Kode Etik dan Tata Beracara. Dan juga di sini putusan ini kami sampaikan ada alat buktinya, ada 22 alat bukti, ya 22 alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, ya pelapor ini sebanyak 13 orang, ya. Dan juga keterangan, kami sudah meminta keterangan 13 orang saksi dan juga 2 saksi ahli, ya, 2 saksi ahli yang ahli di bidangnya, ahli tata negara dan ahli administrasi negara, ya. Dan sebelum ini diambil putusan, kita sudah menyampaikan juga kepada teradu untuk, ya kan, untuk menjumpai para pelapor ini, ya kan. Para pelapor ini adalah teman-teman kita juga, ya, teman-teman kita di DPR ini, untuk menjumpai berserta dengan ketua fraksinya, menjumpai dasar kebatinan supaya dicabut di laporan ini, karena saya lihat laporan ini begitu berat tuntutannya. Tidak ada kita tambah, tidak ada kita kurang, ya kan? Tidak ada kita tambah, tidak ada kita kurang. Kita tetap objektif. Apapun kata orang, kita berdasarkan bukti-bukti dan terang-terang saksi. Ini bisa dibantahkan apabila cabut laporan. Yang kedua, bantah tuduhan yang dilakukan, bukan bilang daluarsa, tidak ada. Apa yang ditafsirkan oleh ketua fraksi dalam hal ini, kita tidak menang. Karena pada saat laporan ini disampaikan, ketua fraksi adalah dari PKS. Dalam hal ini saudara Firmansyah, dia sudah mengetahui. Saya begitu masuk ini aduan ini, kita sudah menyampaikan sebelum kita register perkara etik. Ini tolong nih, karena saya baca sekilas pokok perkara ini sangat berat tuntutannya. Berat. Tolong dulu jumpai teman-teman ini sebelum kita registerkan. Kan dia saat itu ketua PKS, ketua fraksinya, belum saudara Sabarudi. Ya kan? Seperti itu supaya kita clear, ya kan? Jadi tidak ada kita terus, tidak ada hal-hal BK begini, tidak ada. Apa kepentingan saya? Kepentingan saya menjaga martabat lembaga ini, itu menjaga kredibilitasnya, menjaga citranya, menjaga kehormatan DPR ini. Tidak boleh satu orang pun di sini suka-suka hati, harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti itu, ya kan? Ini kan lembaga, ini Pancasila, NKRI, ya kan? Nggak ada. Dan dia ada urusan partai, tidak ada. Ini urusan teradu dalam hal ini ketua DPRD. Buktikan, kan pintu sudah berikan. Pintu sudah berikan. Kita berikan 3 kali sebagaimana yang diatur di sini. Dan dia menolak, hanya menyampaikan daluarsa. Perbuatan itu dia tidak bantah. Kan mungkin dia kan? Dia malah ambil perjalanan dinas. Ya gimana coba? Ya kan? Dan juga perlu kami sampaikan, ini tidak akan mau kami debatkan dalam publik. Karena putusan tidak boleh didebatkan. Dia hanya disanggah di dalam ruang sidang. Sanggah tuduhan daripada teman-teman pelapor nih. Batahkan di situ atau datangi teman-teman kita ini. Bicara dengan hati ke hati. Suruh cabut laporan. Seperti itulah mekanismenya. Kalau tidak silakan tun. Seperti itu ya. Dan apa yang disampaikan ini, bahwasanya BK ini tidak, saya pikir kita hadir, kita apa saja, objektif saja, nggak ada masalah di sini. Dan kami ya kan, dugaan kami di sini, kami tidak akan mempublikasi semua karena alat bukti ini begitu kami rekomendasikan. Ya ada unsur pidananya gitu. Ya, ada unsur pidananya, tapi kami tidak mau cerita tentang itu. Kami mengerjakan bagian kami. Dan dia terbukti di sini melanggar sumpah dan janji jabatannya.
karena selalu mementingkan kelompok dan golongannya. Apa? Bolak-balik baca surat-surat di sini, menyampaikan kepada gubernur, menyatakan APBD tidak sah. Loh, dia terima gaji, dia yang mimpin, dia, aduh gimana ceritanya gini. Supaya kita terang benderang, ya, apa yang dituduhkan itu, ya kan, kita tidak ini kan fatal ya. Dibilang APBD tidak sah, sementara dia yang pimpin. Seperti paripurna malam itu, dia pimpin, tapi dia tidak tanda tangan hadir, sudah melanggar juga di sini. Pasal 95 gitu loh. Dan semua teman-teman yang dari fraksi mereka, hanya beberapa orang aja yang tanda tangan absensi sesuai dengan tadi ini. Tidak ada. Kita tidak akan ini ya, tapi kami sampaikan kebenaran kepada teman-teman. Kalau urusan ada unsur apa di sini, ada pelanggaran urusan pidana, itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah urusan etik, dan kami sifatnya adalah merekomendasikan. Ya kan, cukup sampai di situ. Kalau memang saudara Hamdani ternyata, ya kan, ternyata diteruskan dan partainya mengganti, ya enggak urusan kami. Dan partainya juga mengembalikan Hamdani, enggak juga masalah sama kita kan. Tapi kepentingan kita adalah menjaga kehormatan lembaga ini. Itu kepentingan kita. Enggak ada kepentingan yang lain-lain ya. Sebagaimana bukti-bukti yang diadukan oleh para pelapor ini, seperti itu. Berkehormatan sudah membuat keputusannya untuk diberhentikan. Secara de jure, karena ini ada keterkaitan dari pusat melalui gubernur kita bahwa ketua ini dilantik seadanya keputusan gubernur. 4 orang sekali dilantik mereka ini. Jadi ini lanjutannya kami serahkan kepada pimpinan, sudah tugas kami selesai di rapat paripurna. Itu ranah pimpinan untuk menyelesaikan kelanjutannya. Bagaimana prosesnya sudah, nanti saudara-saudaraku bisa menanya kepada pimpinan yang bertiga. Izin Pak. Izin Pak. Ya, Jadi kalau BK sendiri terhadap keputusan dari Pak BK sendiri menolak rekomendasi dari BK. Begini, putusan Badan Kehormatan itu adalah sifatnya final dan mengikat. Ya, final dan mengikat ada di dalam peraturan. Tapi kita ini kan negara hukum. Silakan kalau merasa kurang puas bisa melakukan upaya hukum yang lain. Tapi ingat, dalam tata tertib kita, putusan Badan Kehormatan itu adalah bersifat final dan mengikat. Bukan peradilan umum. Jadi Pak, Ya. sebetulnya apa kesalahan paling besar dari ketua ini Begini, oke. sampai BK memutuskan berhentikan ketua DPRD? Nah, ini pertanyaan saya kedua. Apabila PKS tak mempertahankan Hamdani, karena kita ketahui memang beliau SK-nya SK gubernur, tapi dia bukan utusan gubernur, dia utusan PKS. Nah, kalau PKS mempertahankan beliau gimana? Begini, kesalahan Fatal. kata beliau itu yang bisa untuk memberhentikan seorang pimpinan dari jabatannya adalah 1, pelanggaran terhadap sumpah dan janji. Ini sudah terbukti, ya terbukti. Harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Sini terbukti bahwa beliau ini tidak mau untuk memimpin rapat paripurna yang seluruhnya diundangnya, datang sini dari Pemko, datang semuanya, tidak mau memimpin rapat karena ada surat dari fraksinya untuk tidak menghadiri rapat paripurna. Jadi dia lebih mementingkan golongan dia daripada kepentingan umum seluruhnya. Itu syaratnya. Kedua, ada tanda tangan yang dikatakan di sini Itu diatur dalam tatib, Pak Penggan. diatur dalam tatib. Ada diatur dalam Ada dalam tatib. tatib. Bahasanya apabila ketua DPRD tidak menghadiri rapat paripurna dia bisa dipecat. Bukan. Ada dalam tatib. Bukan Diberhentikan oleh BK, bisa ada dalam tatib. yang bisa diberhentikan itu pelanggaran terhadap sumpah janji, Ya. pelanggaran terhadap tata tertib, Ah. pelanggaran terhadap kode etik. Ya. Hanya itu saja. Hmm. Ini sudah 3-3-nya terbukti. Oke.
terbukti 3-3. Kalau hal untuk menghadiri itu urusan kedua. Ya. Tapi pelanggaran sumpah dan janji, pelanggaran tata tertib, pelanggaran kode etik sudah tercukupi dan sudah terbukti. Jadi Pak, jadi kalau pembangkangan terhadap rekomendasi BK sanksinya apa? Ada? Begini, ini kan sudah serah sama pimpinan, Ya, Pak. wakil pimpinan. Ini pimpinan, wakil pimpinan lah yang menindaklanjuti. Kalau tidak dilanjutinya, nanti datang orang lain lagi untuk menggugat, melaporkan mereka bahwa pimpinan DPR tidak mau melaksanakan apa perintah daripada Badan Kehormatan. Mereka juga bisa, karena kepentingan dia, kepentingan pribadi, melanggar sumpah janji. Empat-empatnya bisa diputus oleh Badan Kehormatan, dia bersalah, bisa diberhentikan. Itu wartawan bisa melaporkan, Pak? Bisa ya? Masyarakat yang bisa melaporkan itu pimpinan DPR, anggota DPR, dan masyarakat. Itu yang bisa memberikan laporan kepada kami. Selain daripada itu, tidak bisa. Terakhir Pak, dengan sudah dibacakannya rekomendasi BK dalam paripurna, Ya. maka terhitung saat itu apakah DPRD Pekanbaru tidak lagi memiliki ketua DPRD atau bagaimana? Begini, pimpinan DPR ini 4 orang adalah bersifat kolektif dan kolegial. Ya, salah satu tidak ada lagi yang lain. Kolektif, kolegial itu mengikat. Sudah dipanggil di sini ahli konstitusi dan ahli daripada tata negara. Bagaimana mereka ini? Sah dalam waktu 10 hari. Putusan Badan Kehormatan harus sudah ada tindak lanjut daripada pimpinan. 10 hari Pak ya? 10 hari. Sesuai tatib Tarif.